Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek Republik Indonesia, Bapak Dr. Iwan Sahril, PhD, beserta rapat virtual lainnya yang berbahagia, mengawali rapat kerja gabungan Panitia Khusus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada sore hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua rahmat dan perkenannya sehingga kita dapat mengikuti rapat gabungan yang dilaksanakan secara virtual ini dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah tanpa kurang apapun. Sebelum kami membuka rapat kerja gabungan, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan Bapak Ibu sekalian agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik serta memberikan hasil yang bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional kita ini. Doa saya pandu berdasarkan agama Islam dan yang lainnya yang bisa mengikutinya berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan na'imin, syakirin, hamdan yuwafi wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana wa ghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, pada hari ini kami berkumpul dalam bentuk virtual melakukan rapat kerja untuk membicarakan beberapa soalan yang pertama terkait dengan persoalan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Ya Allah, mudah-mudahan di dalam pertukaran pendapat ini, dalam bentuk rapat kerja ini, bisa menghasilkan suatu keputusan yang menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi, khususnya para guru dan tenaga kependidikan honorer. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya kira Ibu Bapak anggota Pansus serta dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek serta pada hadirin yang kami hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Kamis 11 November 2021, rapat kerja gabungan Pansus GTK Honorer DPD RI dengan Kemenak RI dan Kemendikbudristek RI saya buka dan terbuka untuk umum. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Saudara Profesor Dr. Muhammad Ali Rahman, Dirjen Pendidikan Islam Kemenak Republik Indonesia, dan Saudara Dr. Iwan Sahril, PhD, Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek yang mewakili Menteri Agama dan juga mewakili Mendikbudristek RI pada virtual pada hari ini sebagai mitra strategis Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kita tentu berharap hubungan baik dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional ini senantiasa terjalin erat dan berkomitmen penuh untuk sama-sama menghasilkan suatu putusan-putusan atau kesimpulan-kesimpulan rapat yang berorientasi pada solusi atas permasalahan yang kita hadapi bersama. Yang terhormat Bapak Ibu dan saudara sekalian, faktor penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan adalah kehadiran tenaga pendidik yang profesional, memiliki kualifikasi akademik serta kompetensi yang baik
negara memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak bagi tenaga pendidik, karena dalam prakteknya tenaga pendidik merupakan kunci keberhasilan pendidikan. Hak dan kewajiban pada mereka tentu mempunyai implikasi besar juga pada tuntutan kita untuk menghadirkan mereka sebagai tenaga-tenaga yang profesional dan memiliki kualifikasi akademik serta kompetensi sebagaimana yang diharapkan. Di sisi lain, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Penegasan ketentuan dan konstitusi tersebut secara gamblang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Bahkan untuk tingkat dasar, seluruh warga negara wajib mengikutinya dan tanpa dipungut biaya. Seluruh warga negara, sedangkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Saya kira mandatory spending yang telah kita sepakati sekurang-kurangnya sebesar 20% dari alokasi anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah sudah kita sepakati. Dalam prakteknya, guru-guru Indonesia saat ini belum memperoleh hak kesetaraan dan kesejahteraan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahkan guru-guru honorer sekolah negeri dan swasta yang beban kerjanya sama dengan guru ASN belum mendapatkan hak yang layak dan memadai. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2021, kekurangan guru ASN di sekolah negeri sekitar 1.002.616 orang. Dalam rangka mengatasi kekurangan guru ASN ini, pada tahun 2021, pemerintah melakukan rekrutmen 1 juta guru P3K. Akan tetapi, karena adanya komunikasi yang tidak baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan faktor lainnya, ya, ada miskomunikasi mungkin ya, sehingga hanya sebanyak 506.252 formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah dan hanya 173.329 guru honorer yang lulus tahap awal. Hal tersebut menunjukkan masih jauh dari kebutuhan guru ASN yang lebih dari 1 juta orang. Maka diharapkan dalam rekrutmen guru P3K tahap kedua, jumlah guru honorer yang lulus seleksi bisa lebih besar lagi sehingga dapat memenuhi guru ASN di sekolah negeri. Belum lagi kemarin dalam rapat yang kami lakukan dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, dan BKN, itu telah diakui bahwa di beberapa kabupaten ada banyak lulusan, dinyatakan lulus dalam Panselnas, tetapi ternyata sampai sekarang ini belum ada pengangkatan. Bahkan ada yang kelulusannya itu sejak tahun 2015. Saya kira ini sebuah keprihatinan, meskipun dari Kementerian Dalam Negeri sudah berkomitmen karena diakui bahwa kesalahannya ada di pemerintah daerah. Karena itu ini tidak boleh kita diamkan, pemerintah daerah mesti dituntut untuk menjalankan apa yang sudah dinyatakan lulus oleh panitia seleksi nasional tersebut. Ini tidak boleh ditunda-tunda, bahkan kalau bisa tidak boleh menyeberang ke tahun berikutnya, harus diselesaikan hingga akhir tahun ini. Kalau memang tidak, ya harus ada punishment pada
pemerintah daerah yang tidak mengindahkan itu. Karena ini Panselnas yang sudah memutuskan untuk itu. Juga sebenarnya kita berharap juga bahwa mereka yang menjalankan dengan baik program-program, terutama program pusat ini, ya supaya mendapat reward dari pemerintah. Baik, saya kira merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017, bahwa guru pendidikan agama adalah pegawai negeri sipil yang berada di bawah naungan pemerintah daerah. Namun dengan pembinaan oleh Kementerian Agama, sehingga pembiayaan sertifikasi dilakukan oleh pemerintah daerah dan Kementerian Agama. Namun yang menjadi permasalahan ialah kuota nasional yang dibiayai oleh Kementerian Agama hanya 1.000 orang setiap tahunnya. Sedangkan jumlah guru agama Islam yang belum memperoleh sertifikat mencapai 32.336 orang. Sehingga memerlukan waktu hingga 32 tahun untuk mensertifikasi guru pendidikan agama. Ini suatu kondisi fakta yang kita temukan ini yang berarti tidak akan pernah ada penyelesaian hingga akhir nanti kalau seperti ini. Kondisi sebagaimana tersebut berdampak pada profesionalisme dan profesionalitas guru pendidikan agama di sekolah yang terlambat jika dibandingkan dengan guru-guru non-pendidikan agama di sekolah umum dan guru-guru pada lembaga pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Berangkat dari berbagai persoalan di atas, masih ditemukan masalah terkait regulasi dan praktik di lapangan terkait permasalahan guru dan tenaga pendidikan honorer. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai lembaga perwakilan yang merepresentasikan kepentingan masyarakat dan daerah pada sidang paripurna DPD RI pada 24 Juni 2021 telah menetapkan pembentukan panitia khusus guru dan tenaga pendidikan honorer. Adapun landasan dasar pembentukan pansus dimaksud adalah untuk memperjuangkan kepastian status kepegawaian guru dan tenaga pendidikan serta permasalahan sertifikasi guru pendidikan keagamaan. Saya kira sebagai pengantar demikianlah mudah-mudahan raker ini bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan suatu solusi. Bagaimana pengantar singkat saya sampaikan tadi, kami berharap dari dua kementerian ini bisa menjawab permasalahan-permasalahan tersebut untuk selanjutnya segera kita implementasikan sebagai jawaban konkret atas permasalahan-permasalahan ini. Saya kira demi mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Dirjen Pendidikan Islam Kemenak, Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Rahman, nanti dilanjutkan dengan Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Kebudayaan RI. Baik, kepada Profesor Ali Ramdhani, saya persilakan. Terima kasih Pak Tansil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Yang saya muliakan para pimpinan Pansus DPD mengenai GTK honorer, Bapak dan Ibu dari Kementerian Agama maupun Kementerian Dikbudristek. Pada hari ini kita akan membahas tentang persoalan GTK honorer dan izinkan nanti Pak Zen, Direktur GTK Madrasah akan melanjutkan paparan dari Kementerian Agama. Sebagai pengantar bahwa Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memiliki tugas untuk meningkatkan mutu guru madrasah dan PAI, tenaga kependidikan di sekolah. Peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan meliputi mutu kualifikasi, mutu kompetensi, dan kesejahteraan. Kami biasa menyebutnya dengan istilah 3K, yaitu kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan.
Atau dengan kata lain, guru dan tenaga kependidikan madrasah dan PAI harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan sebagai mandat dari negara pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Guru madrasah dapat dibagi pada dua kategori, yakni guru tenaga pendidik PNS atau guru madrasah PAI bukan PNS, yang kami istilahkan sebagai guru tenaga pendidik madrasah atau PAI honorer. Sedangkan tenaga kependidikan madrasah secara kategori juga dibagi pada dua hal, yaitu PNS dan bukan PNS. Selanjutnya mengenai kondisi terkini kebutuhan-kebutuhan, sekedar pengantar saja bahwa sebetulnya dari 1 juta atau 1.200.000 yang dijanjikan oleh Kemenq untuk pengangkatan guru honorer, kami hanya memperoleh angka di 3%. Padahal idealnya berdasarkan pendekatan APK seharusnya jatah atau selayaknya secara proporsional jatah untuk pengangkatan tenaga P3K ini sebaiknya diperoleh angka 18% atau sekira 200.000. Kalau 200.000 mungkin akan segera terpenuhi oleh Kementerian Agama, karena Kementerian Agama memiliki sistem yang relatif baik, dan mohon dukungan dari DPD agar kuota-kuota dengan pendanaan yang sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan ini juga dapat di-share ke guru madrasah maupun guru PAI. Dan untuk menjelaskan lebih lanjut dipersilakan dengan segala hormat Pak Zen selaku Direktur GTK Madrasah untuk menjelaskan, dan nanti tambahan penjelasan mungkin akan disampaikan oleh Pak Ses Dirjen Pendis. Silakan Pak Zen. Ya, silakan Pak. Pak Zen. Mana Pak Zen? Halo Pak Jet. Pak Zen barusan udah kelihatan. Ya Pak Zen masih Ya. di mute Pak Zen. Masih di mute Pak Zen. Pak Zen masih. Ya, Assalamualaikum. Ya, silakan Pak Zen. Ya, makasih. Mohon maaf, terima kasih Pak Dirjen. Ini senior saya Pak Tafsir Lindru. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa di forum yang mulia Ya, ini. Pak Zen. Ya. Assalamualaikum. Tabib Bang. Salam. Luar biasa pertemuan kita pada sore hari ini, dan ini adalah kesempatan yang luar biasa. Dan sini juga ada senior kita Pak Dirjen GTK Kemendikbud Ristek Dikti, ada Pak Rahmat Mulyana, ada juga dari Mbak Bu Katrina, luar biasa. Dan ini adalah kesempatan yang kami tunggu-tunggu Pak Dirjen semuanya, dan ini menjadi hajat semua guru-guru kita di seluruh Indonesia. Dan seperti tadi Pak Dirjen sampaikan bahwa Kementerian Agama dari sisi postur struktur kepegawaiannya, terutama guru dan tenaga kependidikan, kita memiliki guru 83,44% guru kita tenaga honorer, dan hanya 17% guru kita PNS. Jadi sejatinya untuk pengangkatan ini guru kita dari Kementerian Agama sangat membutuhkan itu. Dan hitungan kami lewat data Simpatika, kebutuhan kita sekitar 192.008 orang, dan nanti Pak Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menambahkan untuk PAI. Ada nggak yang panduannya di situ? Ya. Pak Zen belum tampil anunya PowerPoint. Iya. Ini karena ya sebentar saya tampilin. Dulu aja. Ya, saya tadi sudah searching. Oke, nanti sambil jalan Bapak Ibu sekalian. Jadi
Saya screen Bang. Izin saya share screen ya. Silakan Pak Zen. Ya, tapi Ya, sudah. Ya. oke. Jadi ya masalah pula ya. Ya, nah ini tadi Pak Dirjen saya sampaikan, saya loncat dari sisi guru kita ada 767.722 guru, tenaga kependidikannya 86.807. Sudah saya sampaikan tadi, kemudian ya tadi program ada 3K tadi sampai Pak Dirjen, saya lewati saja isunya, saya langsung ke pentingnya pengangkatan P3K guru madrasah. Nah, tadi sampaikan bahwa P3K kita insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk ini, dan sekedar pengetahuan bersama untuk 2021 kita baru mendapatkan 9.000 kuota dari kebutuhan 192.000 tadi, dan itu pun X K2 2019. Jadi mohon DPD memperjuangkan kita, dan semoga tahun 2022 kita bisa memberi afirmasi atau rekognisi negara terhadap mereka. Kemudian insya Allah dengan data simpatika kita insya Allah terupdate dan cukup komprehensif. Jadi kalau kita mendapatkan kuota, insya Allah kita bisa memenuhi dengan data yang kuat yang kita miliki. Kemudian kebutuhan P3K, ya ada beberapa kami mengurus mulai RA, Raudhatul Atfal, setelah kita menghitung sesuai dengan lomba belajar, kita memiliki lebih 1 juta siswa di RA. Dari kebutuhan guru kita 46.647 guru. Kemudian madrasah ibtidaiyah setingkat SD itu 91.778 guru. Kemudian MTS setingkat SMP 42.733 guru. Kemudian MA Madrasah Aliyah Keagamaan ada 10.850 guru, dan totalnya ada 190.008 orang. Ini Bapak Ibu peta yang kita miliki, dan semoga pertemuan ini akan semakin memberi enlightenment kepada kita, pencerahan, dan saya pikir Pak Dirjen GTK Kemendikbudristek akan mendukung kita juga, dan insya Allah kami sebagai eksekutor di bawah Pak Dirjen Pendis akan bekerja keras untuk ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya terketuk hatinya untuk memberikan kuota kepada Kementerian Agama, dan guru-guru kita ya terutama mereka yang sudah 8 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan ada 20 tahun tidak bisa terangkat dengan skenario atau skema PNS atau CPNS. Hanya dengan P3K ini mereka bisa mendapatkan rekognisi dari negara. Saya pikir itu Bapak Ibu beberapa penjelasan tambahan dari saya, dan Pak Sekretaris Dirjen mungkin bisa menambahkan untuk PAI di sekolah. Terima kasih. Allahumma fil akomentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Tamzil, Ibu dan Bapak yang saya hormati, kami mohon melalui forum yang terhormat ini, kalau misalnya diperkenankan sisa-sisa kuota yang tidak digunakan oleh guru-guru sekolah itu dilimpahkan ke Kementerian Agama, kami akan segera memprosesnya, dan insya Allah dengan kekuatan data kami untuk meningkatkan kesejahteraan guru, mudah-mudahan semuanya dapat terpenuhi. Paling tidak harapan kami memenuhi angka proporsionalitas dari APK yaitu 18%. Saya kira demikian. Mohon dukungannya dari semuanya Pak, dan mohon kerelaan dari banyak pihak ini. Saya kira demikian. Terima kasih, dan saya kembalikan ke Pak Tamzil. Baik, terima kasih Prof. Ya, ini sangat menyedihkan mendengar ini minta sisa-sisa kuota ini. Enggak boleh nih, kita harus beri kuota ini yang betul-betul negara harus bertanggung jawab terhadap masalah guru honorer ini. Tidak boleh kita membiarkan ini. Terutama guru agama ini. Kami yang sering ke daerah ini Prof menyaksikan bagaimana kehidupan mereka jauh sekali dari apa yang menjadi tujuan nasional kita itu.
Jangan sampai kita semakin hari semakin jauh untuk mencerdaskan kehidupan bangsa akibat karena mensejahterakan para guru juga tidak terwujud. Apalagi untuk masyarakat secara umum. Saya kira karena itu saya punya tulisan hari ini itu meminta supaya Pak Presiden memberikan prioritas terhadap masalah ini. Kalau perlu menunda infrastruktur kereta api cepat itu demi menyelesaikan masalah ini, bahkan ibu kota negara pun bisa dipikirkan belakangan itu. Ini lebih penting ini kalau menurut saya. Apalagi mendengar pernyataan Pak Dirjen tadi itu hanya minta sisa-sisa kuota itu. Saya kira ini sudah satu tingkat pasrahan yang sangat luar biasa. Ya tentu mudah-mudahan tidak berakhir dengan keputusasaan sebagaimana beberapa guru honorer yang gantung diri karena sudah ikut tes 3 kali P3K dan tidak lulus-lulus meskipun dia merasa sebenarnya tingkat kecerdasannya memungkinkan untuk lulus. Baik, kita lanjut kepada terima kasih ya sekali lagi terima kasih Pak Zen, Pak Dirjen tadi terima kasih. Selanjutnya ya kami persilahkan kepada Pak Iwan, Pak Dirjen dari Kementerian Pendidikan. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat semuanya. Yang saya hormati Pak Ketua dan semua wakil ketua dan anggota dari tim Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer dari DPD RI, Pak Dirjen, Pendis, Prof. Ali Ramdhani, beserta semua tim dari Kemenak. Tadi ini teman saya Pak Zain sudah memaparkan, semoga sehat-sehat Pak Zain, Pak Rohmat, dan semuanya yang hadir. Juga dari tim Kemendikbud ada Bu Irjen, ada Pak Karo BKHM, Bu Karo Hukum, Bu Ses Ditjen GTK, dan semua tim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ketua, Pak Tamsil, dan izinkan juga kami untuk juga memberikan paparan terkait dengan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan. Sudah terlihat ya Pak ya? Pak Zain udah terlihat ya Pak Zain? Nah, sudah terlihat Pak. Terlihat jelas Pak. Terlihat Pak. Pak Tamsil. Ya terlihat Pak. Baik, oke. Ada dua bagian paparan kami, Pak Tamsil. Pertama terkait dengan seleksi guru P3K dan kemudian juga terkait dengan tata kelola guru secara umum, termasuk tadi data-data kebutuhan guru yang juga sudah disampaikan sebenarnya oleh Pak Zain dan Pak Prof. Ali Ramdhani. Pertama, kita ingin menyatakan bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan guru honorer, terutama pada sekolah negeri melalui seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kita mengharapkan ada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan untuk guru-guru kita, lalu juga pada saat yang bersamaan akan memperluas kesempatan mereka untuk peningkatan kompetensi. Rekrutmen yang dilakukan dengan ASN P3K tentunya memperjelas status guru-guru kita sebagai aparatur sipil negara dan akan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan, dan akan mengangkat yang apa yang semuanya kita cita-citakan bahwa profesi guru adalah profesi yang mulia dan terhormat. Lalu kemudian dengan mendapatkan status ASN atau aparatur sipil negara, maka guru-guru akan bisa mendapat lebih banyak untuk meningkatkan program-program peningkatan kompetensi, sehingga ujung-ujungnya semua yang kita lakukan haruslah berdampak kepada peningkatan kualitas belajar anak-anak kita yang ada di sekolah. Jadi ujung-ujungnya semua yang kita lakukan adalah untuk murid-murid kita. Dari ini latar belakang dari kebijakan ASN P3K ini, Pak Ketua dan Bapak Ibu semua, kami melakukan sebenarnya analisis dari awal ya, dari akhir tahun 2019 lalu di awal 2020 untuk melihat permasalahan dari tata kelola supply dan demand guru-guru kita secara nasional. Dan ini memang sebuah kondisi yang sangat tidak optimal.
tidak terjadi sebuah mekanisme yang cukup balance antara kebutuhan guru, kebutuhan rekrutmen guru dengan supply guru. Jadi ketika ada guru yang pensiun tidak langsung diganti oleh gurunya, sehingga kemudian proses rekrutmen yang tidak optimal ini mengakibatkan sekolah kekurangan guru, dan sekolah harus merekrut guru secara mandiri dengan dana mereka, terutama dengan dana BOS. Dan inilah yang kemudian menjadi guru-guru honorer yang jumlahnya ketika kita melakukan penghitungan, dan ini kita mengambil langkah ini bukan karena ada tekanan politik, tapi kita ingin menyelesaikan masalah yang sudah menahun, itu 742.000 guru honorer yang ada di sekolah negeri. Sedangkan kebutuhan guru ketika kita hitung berdasarkan jumlah murid dan sesuai dengan aturan dari kurikulum kita, itu kita butuh seperti yang tadi Pak Ketua sampaikan, 1.002.616 guru yang sebenarnya kita butuhkan. Artinya itu pun juga sebenarnya tidak cukup untuk mengatasi jumlah guru honorer yang ada, tidak cukup untuk mengatasi semua kebutuhan guru kita. Jadi ini kondisi supply dan demand yang sudah lama sekali tidak terjadi secara optimal. Dan tentunya inilah yang kita ingin perjuangkan, bagaimana ada sebuah skema untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga guru-guru kita, karena kondisi tadi, kondisi yang sebenarnya sangat darurat, sekolah mengangkat guru dengan kualitas yang berbeda-beda, variasi antara satu sekolah dengan sekolah lain, dan juga tingkat kesejahteraan yang berbeda-beda. Ada sekolah yang mungkin punya iuran lebih baik, ada sekolah yang tidak, sehingga guru-guru kita memiliki kompleksitas pekerjaan guru-guru honorer yang sangat tidak layak, dan kita tidak mau, tidak boleh ada guru yang tidak mendapatkan pendapatan yang tidak layak. Dan itu adalah prinsip kita, dan melalui Undang-Undang ASN yang ada, kita memiliki ruang untuk dengan Kementerian Pan-RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan BKN, kita bersama-sama untuk mencari cara bagaimana untuk merumuskan sebuah kebijakan yang massal dan masif, dan belum pernah terjadi semasif ini sebelumnya, sebuah skema untuk menutupi kebutuhan supply dan demand guru-guru kita. Yang tadi juga Pak Ketua, Pak Tamsil juga sudah sebutkan, kita harus melakukan sebuah keseimbangan. Tidak boleh ada kekurangan guru, karena kehadiran dari guru yang melalui sebuah rekrutmen yang baik, kompetensinya jelas, kesejahteraannya juga baik, itu diperlukan untuk mengajar anak-anak kita dari Sabang sampai Merauke. Dan ini yang kemudian kita ingin perjuangkan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa untuk memenuhi kebutuhan 1,1 juta lebih itu, kita masih ada kekurangan 275.000 guru lagi. Jadi ini yang tentunya perlu juga harus kita carikan cara untuk menutupi ini. Nah, apa yang menjadi keuntungan ketika guru menjadi guru ASN, aparatur sipil negara P3K? Pertama, mereka memiliki skema pengangkatan yang jelas. Mereka tidak lagi diangkat secara mandiri oleh sekolah, tapi oleh pejabat pembina kepegawaian, yaitu oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Besaran gajinya pun juga sesuai dengan standar ASN, sesuai dengan Peraturan Presiden 98 tahun 2020, sebesar sekitar 2,9 juta per bulan. Adanya tunjangan melekat, lalu hak untuk mendapat penghargaan, perlindungan, peningkatan kompetensi, juga mengikuti sertifikasi dan tunjangan profesi ketika sudah memperoleh sertifikasi dan peningkatan nanti untuk jenjang karir. Inilah kondisi kerja yang tentunya yang minimum yang kita inginkan ada untuk guru-guru di sekolah kita. Nah, dari proses yang terjadi dari akhir tahun 2020 ketika kami mulai untuk mensosialisasikan kebijakan ini, sampai juga langsung coaching klinik dengan masing-masing pemerintah daerah untuk memastikan jumlah formasi, kebutuhan, dan lain sebagainya, mencocokkan data, masih ada 35 pemerintah daerah yang tidak mengajukan formasi guru P3K seperti yang tertera di slide ini. Dan ini tentunya kita ingin dorong, jadi ada beberapa yang kita sudah menemui langsung kepada pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten kota, ternyata memang terjadi banyak kesalahpahaman, sehingga ketika sudah kita diskusikan, kita temui lagi, ternyata mereka sangat berkomitmen untuk mendorong, dan tentunya ini mohon bantuan dari Bapak Ibu DPD
untuk mendorong semaksimal mungkin formasi guru kita sehingga anak-anak kita bisa mendapatkan pembelajaran yang baik dan kondisi pelayanan pendidikan yang juga baik. Minimum kondisi pelayanan juga itu harus kita jaga. Nah, walaupun dengan semua dinamika yang terjadi dalam tahun 2021 ini, skema ASN P3K tahun ini merupakan sebuah rekor, sebuah prestasi formasi yang terbesar dari beberapa tahun terakhir ini. Bisa dilihat dari data yang ada di tahun 2017 itu hanya 6.000 sekian, 2018, 2019 itu sekitar 77.000 dan 90.000, dan di tahun 2021 ini meningkat 5 kali lipat lebih, mungkin 5,5 kali lipat dari tahun 2019. Dan kita tentunya harapkan di tahun depan dengan semakin membaiknya komunikasi dan dorongan semua pihak, tahun depan kita akan lengkapi semua kebutuhan baik dari guru-guru dari Kemendikbud maupun Kemenak, sehingga sekali lagi ini akan bisa membuat sebuah kondisi pembelajaran yang lebih baik. Pada saat ini juga kita ingin melakukan sebuah sistem yang demokratis di mana semua guru honorer dapat mengikuti seleksi jika mereka mengajar di daerah tanpa yang tidak ada formasinya, mereka tetap masih bisa ikut dan mendaftar untuk misalnya untuk daerah lain jika mereka menginginkan, dan itu bisa dilakukan. Dan kalau sudah melewati passing grade, mereka tidak dapat formasi sekarang, dapat menggunakan nilai tesnya asal mereka lulus secara administrasi, ya, layak untuk secara administrasi, mereka bisa untuk menggunakan nilai hasil tes tersebut untuk tahun selanjutnya. Sehingga sekali lagi tadi jumlah formasi itu sebenarnya melebihi dari jumlah guru yang existing honorer yang ada di sekolah negeri saat ini. Jadi sehingga sebenarnya kesempatannya tentunya sangat besar gitu ya, tapi memang perlu untuk melakukan sebuah sistem seleksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ini gambaran Bapak Ibu anggota DPD yang saya hormati, dari 506.000 formasi guru P3K, ini gambaran dari masing-masing provinsi yang maksimal ini secara persentase, itu dari Papua Barat, Aceh, Gorontalo, Maluku Utara, Sumatera Selatan, dan seterusnya. Sementara yang di bawah yang kurang maksimal pengajuannya itu 5 terbawah itu dari Sumatera Utara, Bengkulu, Sumbar, Riau, dan Jambi. Ini tentunya merupakan hal yang perlu terus kita dorong, dan kita tahu bahwa alasan yang sering diajukan oleh pemerintah daerah untuk tidak mengajukan formasi adalah ketidakyakinan mereka dapat membayar kewajiban finansial untuk guru-guru P3K, walaupun sudah ditekankan bahwa dana alokasi umum tahun 2021 sudah termasuk gaji P3K. Ini kami lakukan melalui sosialisasi dan dikuatkan ini undang-undang PBN-nya yang menyatakan bahwa pembayaran untuk gaji guru non-PNS ini sudah tercakup dalam APBN tahun 2021 yang ditransfer ke daerah. Dan untuk menguatkan itu dari kami pun juga setelah beberapa kali kita melakukan sosialisasi, kita perlu membuat, walaupun kita melakukan sosialisasi dengan Kementerian Keuangan, Pan-RB, dan Kemendagri, ada surat edaran langsung kepada pimpinan daerah, gubernur, bupati, wali kota, ini dari Kementerian Keuangan tanggal 31 Maret 2021 terkait perhitungan anggaran P3K dalam alokasi DAU tahun anggaran 2021, bahwa dijelaskan bahwa DAU telah memperhitungkan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021. Ini juga dikuatkan surat edaran dari Kemendagri, kalau tadi dari Kementerian Keuangan, dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dari Kemendagri, dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, langsung kepada Gubernur dan Bupati Wali Kota di seluruh Indonesia, terkait dengan penyediaan anggaran belanja gaji dan tunjangan P3K dalam APBD tahun anggaran 2021, ini suratnya tanggal 7 April 2021. Dijelaskan bahwa dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan atau belum cukup menganggarkan, agar segera melakukan penyesuaian alokasi anggaran belanja pegawai dengan mempedomani aturan yang berlaku. Juga ada sebuah sebuah data dari dana alokasi umum yang tahun-tahun sebelumnya, karena kita tahu salah satu kendala yang tadi supply dan demand yang tidak terjadi secara seimbang, sebenarnya ada plafon gaji guru-guru yang pensiun yang tidak dimanfaatkan kembali untuk pembayaran gaji karena rekrutmen tidak terjadi secara optimal.
Jadi kalau kita lihat, ini garis yang biru adalah jumlah guru yang pensiun, ini data dari 2012 yang saya tampilkan. Guru yang pensiun terus naik di garis yang biru, sedangkan guru yang direkrut di garis yang hijau itu terjadi tidak sama, tidak setara. Sehingga ada ruang fiskal sebenarnya dari alokasi gaji yang ada sebelumnya dari guru-guru yang pensiun yang kemudian tidak dimanfaatkan untuk pembayaran SDM atau gaji di tahun itu dan tahun-tahun sesudahnya. Jadi ruang fiskal ini sebenarnya ketika kita tahu secara APBN terus naik, maka transfer pendidikan yang 20% secara konsisten itu juga tetap dan akan naik, dan itu sebenarnya ruang fiskal pun itu ada. Dan kalau kita lihat juga sebelum tahun 2012 ini juga ada guru gap antara guru yang pensiun dan atau guru yang direkrut sekitar 750.000. Tapi ini data yang saya tampilkan 2012 saja dari sekitar 9 tahun terakhir, 9-10 tahun terakhir, yang bisa mungkin jadi catatan juga bagi kita semua. Terkait dengan berbagai macam masukan, kami mendengar berbagai masukan yang ada, walaupun sangat beragam, tapi intinya adalah bagaimana memberikan kebijakan afirmasi kepada berbagai macam guru honorer yang ada. Dan di sini ada dua hal yang sudah kita lakukan. Pertama, kebijakan afirmasi yang pertama, yaitu guru-guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik, itu akan mendapat nilai afirmasi 100% dari nilai maksimum kompetensi teknis. Lalu untuk usia 35 tahun ke atas, jadi ini mempertimbangkan berapa usia mereka, dan tentunya ini berkaitan juga dengan masa pengabdian, 15% dari maksimum kompetensi teknisnya, penyandang disabilitas 10%, guru honorer THK 2 10%. Dan nilai ambang batas ini atau passing grade ini sebenarnya adalah kompetensi atau hal yang sangat minimum. Jadi bukan yang paling hebat. Jadi ibaratnya kalau mengajar matematika, untuk bisa mengajar matematika dengan baik, berapa hal yang minimum yang harus diketahui oleh seorang guru di mapel atau bidang tersebut. Jadi sehingga, dan itu pada level yang pemula. Jadi artinya tidak merupakan sebuah guru yang paling hebat ukurannya, tapi ini adalah guru yang pada level yang sangat minimum yang kita inginkan. Tentunya ini supaya kita memaksimalkan sebanyak mungkin guru-guru kita bisa lulus dari sistem seleksinya. Lalu kebijakan afirmasi selanjutnya atau penyesuaian nilai ambang batas itu kita lakukan. Semua yang berusia di atas 50 tahun, semua yang di atas 50 tahun itu mendapat nilai maksimum kompetensi teknis 100%. Ditambah lagi dengan nilai maksimum untuk manajerial, sosiokultural, dan wawancara juga ditambah 10%. Sehingga ini membantu kepada guru-guru yang tentunya sudah sangat lama mengabdi untuk bisa terbantu untuk kelulusan passing grade dan mendapatkan formasi. Lalu untuk selanjutnya, penyesuaian nilai ambang batas juga dilakukan kepada semua peserta seleksi. Ini mendapatkan nilai sebanyak 10% dari nilai maksimum kompetensi teknis. Jadi ini adalah kebijakan afirmasi yang kita lakukan untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap bagaimana kita bisa memaksimalkan guru-guru honorer yang sedang berjuang untuk seleksi ASN P3K ini. Dan juga sebagai tambahan kita juga menyatakan bahwa kita mendorong supaya karena tidak ada sebelumnya sistem seleksi itu yang sampai 3 kali coba, dan sekarang kita mendorong kalau gagal di percobaan pertama bisa yang kedua, bisa yang ketiga, dan ini yang ingin kita lakukan untuk memaksimalkan sekali lagi kesempatan guru-guru kita. Jika masih gagal, ayo belajar lagi supaya bisa lebih baik lagi dan seterusnya sehingga bisa berhasil untuk mendapatkan formasi. Nah, di tahap pertama ini, Bapak Ibu anggota, ketua dan anggota Pansus yang saya hormati, sudah terdapat 173.730 guru honorer yang lulus formasi pada ujian pertama dan segera akan diangkat menjadi guru ASN P3K. Ini dari total 322 formasi yang tersedia di ujian pertama ini. Kita khususkan untuk guru honorer negeri di sekolah induknya, kecuali kalau dia tidak ada di sekolah induknya dan ada formasi yang tidak ada pelamarnya dari sekolah lain, itu bisa dilakukan. Tapi guru honorer di sekolah negeri yang kita utamakan di tahap pertama ini. Dan ini sudah 53,8%
dari guru-guru yang ikut dari formasi yang tersedia di tahap pertama ini yang sudah mendapatkan sudah terisi, dan ini merupakan angka yang cukup besar. Ini sudah jauh melebihi dari tahun 2019 sebelumnya, dan bahkan nanti masih ada tahap kedua, tahap ketiga yang kita terus berharap akan lebih besar. Nah, pada ujian pertama ini masih ada sekitar 183 formasi yang masih kosong. Ini di daerah-daerah yang terpencil seperti di Nias, Halmahera Utara, Barito, Timur Tengah Selatan, Halmahera, Maluku Barat Daya, Halmahera Barat, Selatan, Nias, dan sebagainya. Ini merupakan daerah-daerah yang masih banyak sekali formasi yang kosong karena memang guru yang ada di situ mungkin tidak ada atau mungkin tidak linear dengan formasi dengan yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut. Sehingga nanti di tahap kedua formasinya akan lebih banyak lagi. Nah, kalau kita lihat, ini tadi juga dari Pak Prof. Ali Ramdhani dan Pak Zain mungkin sudah menyampaikan, kalau dari formasi mapel umum itu kira-kira keterisiannya ada sekitar 34% dari total formasi tahun 2021, sementara untuk formasi agama yang tersedia di tahun ini sebanyak 18.000 lebih, untuk P3K guru agama sudah terisi 47% dari formasi yang tersedia. Sekali lagi, ini baru tahap pertama dan kita terus mendorong dan mengharapkan lebih banyak lagi yang akan lulus di tahap kedua dan tahap ketiga. Itu sekilas tentang perkembangan hasil atau ASN, seleksi ASN P3K sejauh ini. Nah, selanjutnya terkait dengan data guru, yang dapat kami sampaikan adalah ini adalah data guru secara nasional, ini tanpa guru agama yang ada di bawah Kemendikbudristek. Ada sekitar 2,7 juta guru kita, dan 275.000 kepala sekolah dan 24.000 pengawas sekolah. Ini jika dilihat PNS dan bukan PNS, kalau dari guru 2,7 juta itu terbagi jadi 1,2 guru PNS dan 1,5 guru bukan PNS, dan kepala sekolah ada 182.000 lebih yang PNS dan 92.000 lebih yang bukan PNS. Kalau pengawas ini PNS semua. Dan ketika kita melihat total semuanya yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik, itu totalnya sekitar 1,3 juta atau 43,1% guru tenaga pendidikan, ini di luar guru agama yang sudah memiliki sertifikat. Nanti guru agama akan datanya kita sampaikan selanjutnya. Ini sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini data guru agama. Di guru agama, total guru agama yang di bawah di sekolah, yang sekolah-sekolah di bawah Kemendikbudristek itu ada 245.000. Kalau kita lihat dari yang sudah sertifikasi, ini di yang tabel bagian atas, itu totalnya ada 35.000 lebih guru agama PNS yang ada di sekolah Kemendikbudristek. Sedangkan yang bukan PNS memang sangat sedikit, 3.000 lebih yang sudah mendapatkan sertifikasi. Jika dibandingkan, memang lebih banyak persentasenya guru PNS yang sudah mendapatkan sertifikasi. Jadi misalnya kalau kita lihat di bawah itu belum sertifikasi, total di sini dari 108.000 lebih guru agama PNS, itu ada 35.000 yang sudah sertifikasi dan 72.000 yang belum sertifikasi. Kalau kita lihat di yang bukan PNS, dari 137.000 guru agama non-PNS, hanya 3.000 lebih yang sudah sertifikasi dan 133.000 lebih yang belum sertifikasi. Artinya ini memang sebuah PR yang lama, tadi sudah ada angkanya apakah 32 tahun ya, tapi itu memang kita perlu untuk melakukan akselerasi untuk sertifikasi guru-guru agama ini. Ini mungkin data yang lain, ini secara kita lihat negeri dan swasta, tapi juga secara agamanya dari 245.000 lebih, itu ini gambaran antara negeri dan swasta dan juga agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, sehingga secara total guru agama yang sekarang yang ada existing di sekolah Kemendikbud, guru agama Islam ada hampir 200.000, 196.000, guru agama Katolik 13.000, guru agama Protestan 28.000 lebih, Hindu 5.000 lebih, Buddha 1.000 lebih, dan Konghucu 14 orang.
Nah, kita bandingkan ini kebutuhan guru di sekolah negeri. Ini mungkin saya tidak akan inikan datanya satu persatu, tapi kita lihat yang bagian abu-abu di sini, ini adalah kekurangan guru. Sedangkan yang oranye ini adalah guru, ada gurunya, tapi gurunya bukan PNS gitu ya. Nah, kita lihat yang abu-abu ini adalah kekurangan guru. Artinya sekolah tersebut atau di sekolah-sekolah tersebut di daerah ini, itu tidak ada gurunya yang seharusnya ada guru gitu ya. Dan ini daerah abu-abunya dibandingkan. Kalau sekarang saya pindah slide ke guru di agama, nah ini abu-abunya sangat besar gitu ya. Dan ini akan menjadi tentunya catatan untuk mendorong bagaimana persentase guru-guru agama kita di sekolah negeri ini bisa dibutuhi. Total kebutuhannya itu ada 350.000. Sedangkan yang guru yang ada itu yang PNS 104.000, yang diperbantukan di sekolah swasta 3.000 lebih, dan yang bukan PNS 92.000. Sehingga kemudian totalnya kekurangan ini saya mau memberikan uraian data bahwa guru-guru yang kita lihat mungkin di sini dari mungkin kalau SD memang yang paling banyak 100.000 lebih, SMP nomor 2 banyak 22.000 lebih, SMA 9.000 lebih yang nomor 3 yang paling membutuhkan, dan SMK 6.000 lebih gitu ya, SLB 1.000 lebih. Tapi kalau kita lihat per agama, ini kebutuhan guru memang agama Islam yang paling besar, 48.000 lebih guru yang dibutuhkan, kekurangan guru saat ini. Untuk Kristen Protestan itu 47.000, jadi hampir sama banyak dengan kebutuhan guru dari agama Islam. Dan ini tentunya perlu untuk diakselerasi. Juga untuk agama Katolik, ini ada 32.000 jumlah guru yang dibutuhkan untuk Katolik. Lalu kemudian untuk Hindu, untuk agama Hindu, itu ada 11.000 lebih guru yang dibutuhkan, lalu Buddha 8.000, dan terakhir Konghucu 1.000 lebih. Nah, ini adalah kuota formasi yang dibutuhkan. Jadi Prof. Ali dan Pak Dr. Zain tadi juga sudah menyampaikan, memang kita butuh formasi yang lebih banyak nantinya ke depannya. Tentunya kita akan membantu dengan data-data dari Kemendikbudristek, pengajuan tetap melalui Kementerian Agama tentunya secara regulasi, dan sinkronisasi data adalah hal yang wajib yang perlu kita lakukan. Saat ini kalau kita lihat dari formasi yang ada, bahwa kebutuhan formasi yang diajukan tahun ini 18.000 itu hanya 8% dari kebutuhan total guru agama yang ada, yaitu sebesar 242.000 guru yang dibutuhkan atau yang perlu untuk menjalani seleksi ASN P3K. Ini angka 242.000 ini berasal dari guru yang kekurangan sama sekali dengan guru honorer yang saat ini sedang bertugas. Jadi itu mungkin nanti bisa dilihat. Nah, ini selain untuk mengakselerasi juga sertifikasi dalam jabatan untuk guru-guru yang existing, kami juga ingin menyampaikan melalui forum ini kita memiliki sebuah PR besar untuk PPG prajabatan atau calon guru. Karena sebenarnya jika guru baru ini tidak melalui sebuah proses secara undang-undang itu melalui PPG, maka selalu saja kita akan terjebak pada permasalahan PPG dalam jabatan atau sertifikasi dalam jabatan. Saya beri contoh, misalnya guru yang pensiun itu tahun depan dan beberapa tahun mendatang itu sekitar 70.000. 70.000 ini jika mereka tidak melalui proses PPG, maka ini akan terus menjadi beban untuk sertifikasi dalam jabatan gitu, karena mereka pasti akan perlu nanti menjalani pendidikan profesi. Sehingga kalau ini tidak ditutup diselesaikan di awal, maka terus saja yang namanya tadi kalau 32 tahun yang disampaikan oleh Pak Prof. Ali atau Pak Tamsil tadi, ketika terus nambah aja jumlahnya itu terus jadi 40 tahun, 50 tahun nggak selesai-selesai. Jadi artinya perlu ada sebuah terobosan PPG prajabatan untuk membuat sebuah mekanisme yang kita usulkan adalah PPG prajabatan itu disesuaikan dengan jumlah formasi yang dibutuhkan sehingga bisa lebih targeted, bisa lebih fokus, dan kemudian skema yang kita sudah sampaikan kepada termasuk juga dari teman-teman dari Kemenak dengan Prof. Ali atau Pak Zain,
dan juga dari Pan-RB, Kementerian Dalam Negeri, dan BKN, itu adalah TPG dilakukan sesudah rekrutmen gitu ya. Tapi ini tentunya bisa dibicarakan lebih lanjut, sehingga intinya adalah kita tidak menambah masalah untuk sertifikasi jabatan secara berkelanjutan, karena jika itu terjadi sebenarnya tidak akan pernah selesai sertifikasi guru dalam jabatan, karena masalahnya nambah terus ya. Jadi ibarat air ya terus diisi, walaupun ini keluar isiannya makin banyak, dan akhirnya kita secara sistem tidak akan sanggup untuk melakukan sertifikasi yang menyelesaikan sertifikasi dalam jabatan. Jadi ini rencana ke depan yang akan kita lakukan. Ini baik dari negeri maupun swasta, ada skemanya yang sudah kita pikirkan. Terakhir saya ingin menyampaikan terkait untuk seperti yang tadi Prof. Ali dan Dr. Zain sudah menyampaikan, bahwa untuk rekrutmen guru agama kita tentunya melakukan koordinasi yang sangat erat dengan Kementerian Agama, terutama untuk kebutuhan untuk sekolah-sekolah yang ada di bawah Kemendikbudristek. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010, pengelolaan pendidikan agama pada sekolah, maka pasal 14, pengadaan guru pendidikan agama di sekolah diselenggarakan oleh pemerintah yang dilakukan oleh Menteri, dan pengadaan guru pendidikan agama di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Menteri dan atau pemerintah daerah. Dan kebutuhan jumlah guru pendidikan agama juga ditetapkan oleh Menteri, dan dalam hal ini tentunya adalah Menteri Agama. Sedangkan untuk sertifikasi juga dari Peraturan Menteri Agama yang sama Nomor 16 Tahun 2010, di pasal 17 disampaikan bahwa ayat 4, bahwa pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3 diarahkan untuk meningkatkan kompetensi kualifikasi melalui pendidikan, pelatihan, dan juga sertifikasi, pengayaan wawasan, dan sebagainya. Jadi kita akan terus berkoordinasi agar guru-guru agama kita semakin cepat terakselerasi untuk sertifikasinya. Sehingga tentunya yang harapan kita kualitas semakin bagus dan juga kesejahteraan lebih baik itu bisa kita dapatkan. Terima kasih, begitu paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Dr. Iwan atas paparannya. Tadi yang pertama paparan dari Profesor Ali disusul dengan Dr. Zen. Saya kira apa yang Bapak sampaikan ini saya sebenarnya tidak mendebatnya itu saya kira tidak ada ruang untuk di situ, karena data-data yang Bapak sampaikan ini saya kira data-data yang memang sebagian besarnya juga kita sudah punyai, perencanaan, bentuk-bentuk akselerasi yang disampaikan juga seperti itu. Tetapi sebenarnya saya ingin itu lebih fokus pada masalah yang sangat mendesak yang di depan mata ini. Kita ini kan selalu menyaksikan ini, kalau kembali ke konstituen, ke dapil, keluhan-keluhan itu selalu kita dengarkan. Dan seperti tadi yang saya sampaikan, formasi yang ada di Kementerian Agama itu kapan bisa selesainya kalau setiap tahunnya hanya bisa kuotanya hanya ada 1.000, sementara keperluannya ada 32.000. Begitu pula dengan di Kementerian Pendidikan. Sebenarnya pertanyaannya, kapan nestapa para guru dan tenaga kependidikan ini bisa berakhir? Apakah masalahnya pada kompetensi seperti yang disampaikan kemarin oleh BKN, ataukah pada masalah keuangan? Saya kira saya menghargai apa yang disampaikan tadi oleh Pak Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang menyatakan bahwa ini bukan karena intervensi politik, tapi ini memang adalah keinginan tulus untuk menyelesaikan masalah ini. Itu kita beri apresiasi. Tetapi kalau dipetakan permasalahan yang sesungguhnya yang simple untuk bisa menyelesaikan persoalan ini, karena pada tahun 2005 pernah ada solusi sebenarnya yang dilakukan, yakni dengan menerima mereka honorer ini tanpa seleksi, tanpa tes.
Dan itu sebenarnya mestinya tuntas ketika itu. Cuma karena kenakalan pemerintah daerah ini yang mestinya tidak lagi menerima guru honorer, tetapi dia paksakan untuk tetap menerima lagi. Dan inilah yang menjadi permasalahan yang berkepanjangan. Seperti tadi yang disampaikan Pak Dirjen, kalau yang sekarang 32.000 ini dan terus-menerus bertambah lagi setiap tahun, bukan 32 tahun, tapi bisa 40 sampai sekian tahun ke depan. Saya kira baik, saya berikan kesempatan kepada para senator yang terhormat untuk memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi yang diwakili oleh 2 dirjen. Baik, Pak Bambang silakan. Ya. Ya. Terima kasih Pak Ketua atas waktu yang diberikan pada kami. Mohon maaf tadi kami virtual agak terputus-putus. Kami sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa kita ini yang dibutuhkan adalah solusi. Nah, untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami mohon kiranya pertama untuk Pak Dirjen GTK Mendikbud Ristek. Kami mengapresiasi program dan rencana kerja yang cukup bagus sekali. Namun di tengah lapangan saya rasa banyak sekali kendala yang dihadapi oleh teman-teman guru, bahkan terjadi suatu hal yang sangat memprihatinkan. Untuk itu kami mengusulkan Pak Dirjen selaku pansel agar teman-teman guru honorer di atas 35 tahun terutama yang sudah tercatat di dalam seleksi P3K ini dapat diluluskan semuanya, walaupun nanti pada tahap yang 3. Karena ini kita juga belum tahu nanti kalau tidak lulus nanti apakah dikemanakan. Sampai sekarang kan belum tahu wadahnya seperti apa. Untuk itu kami mengharapkan kebijakan dari pemerintah, terutama pansel di dalam memberikan afirmasi kepada teman-teman guru honorer yang di atas 35 tahun yang sudah terdaftar dapat diluluskan semua. Yang kedua, mohon kiranya untuk tahun depan, tahun berikutnya, diberikan suatu formasi juga berkaitan dengan masalah tenaga administrasi, penjaga, dan guru agama. Sehingga ini merupakan suatu kesatuan yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan. Selanjutnya, kepada Pak Dirjen Bina Masyarakat Islam. Selamat sore, Pak. Berkaitan dengan masalah agama, Pak Jen, selamat sore Pak Jen. Kalau tidak salah tadi ketemu di Tegal, Pak ya. Siapa? Ketemu Tegal. Ya, Terima kasih Pak. Bambang. Ya Pak Jen. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami mengusulkan Pak, yang pertama adalah agar tahun depan diperjuangkan. Ya, tentunya kami DPD akan mendorong Pak. Bagaimana formasi guru agama termasuk tenaga administrasi. Karena terus terang aja setiap wilayah dapat dikatakan kekurangan guru agama. Padahal kita juga menyadari bahwa guru agama adalah yang sangat penting di dalam membentuk karakter anak bangsa ini. Selanjutnya yang kedua, titipan dari teman-teman di lapangan Pak Dirjen, agar in-passing tahun 2011 sampai 2013 dapat segera dibayarkan. Nah ini mereka tunggu-tunggu Pak ini Pak. Yang ketiga, agar guru agama yang mengajar di sekolah negeri diberikan solusi bagaimana mereka segera mendapatkan PPG dan sertifikasi. Kasihan Pak, sampai sekarang tuh mereka tuh masih nunggu-nunggu karena ternyata punya bapak dua tidak gampang. Di Kementerian Pendidikan atau di Pemda dan Kementerian Agama ternyata mereka justru malah terlupakan. Untuk itu mohon dapat diperjuangkan agar guru agama yang mengajar di sekolah negeri dapat diberikan solusi agar segera diberikan suatu kesempatan PPG ataupun sertifikasi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Pak Pimpinan, atas waktu dan kesempatan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota yang lain ada yang ingin menyampaikan tanggapan atau menambahkan atau respon apa yang disampaikan tadi oleh Pak
Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan, serta dengan Dr. Sen. Kalau tidak ada, berarti langsung dijawab Ada, oleh... Pak. Oh, Ada, ada? Pak. Ya. Ya. Oh, Bu Epi ya, silakan. Nggak Bukan Bu kelihatan. Evi, Pak. Bu Novita. Oh, Bu Nopi, Bu Ana, silakan. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Dirjen GTK, Mendikbudristek, kemudian ada Dirjen Pendis, kemudian ada juga GTK Madrasah. Yang pertama tadi ada pemaparan dari Pak Dirjen GTK terkait bahwa untuk yang sudah lolos passing grade, tahun depan tidak perlu lagi tes, tinggal kalau memang ada formasi tinggal langsung saja tanpa tes. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau tidak ada formasi? Solusinya kira-kira seperti apa? Yang kedua, untuk Dirjen Pendis, ini perlu saya sampaikan, saya dari Maluku kemarin kami hanya diberikan formasi 4 orang untuk P3K. Itu tolong dipertimbangkan kembali kira-kira seperti apa. Mungkin juga karena usulan dari daerah juga saya belum terlalu cek and recheck kembali ke sana, tetapi yang pasti kemarin kami Maluku mendapat formasi 4 untuk P3K. Kemudian yang ketiga, mungkin ini saya juga bingung, ini yang hadir Dirjen Pendis, tetapi ini sebenarnya terkait dengan guru agama Kristen. Mungkin nanti tolong disampaikan, kira-kira bisa begitu Pak Dirjen Pendis? Bisa ya Pak ya? Baik Ibu. Baik Bu Ana, kami sampaikan. Baik, ini terkait dengan calon peserta seleksi administrasi dan akademik PPG PAK dalam jabatan tahun 2021, di mana memang ada kurang lebih 17 persyaratan, tetapi untuk guru-guru agama Kristen ini cukup sulit untuk memenuhi satu persyaratan, di mana SK yang harus dipersyaratkan adalah SK dari Dinas Pendidikan atau Pemda. Namun kenyataannya guru honorer pendidikan agama Kristen, saya rasa hampir di seluruh Indonesia itu hanya memiliki SK dari kepala sekolah atau juga SK dari komite sekolah. Semoga itu dapat menjadi perhatian dan itu tidak menjadi hambatan untuk teman-teman guru agama Kristen ini bisa mengikuti PPG tersebut. Saya mohon kalau bisa itu bisa disampaikan Pak Ali Ramdhani selaku Dirjen Pendis Kemenak. Halo? Bapak? Dengar nggak ya? Siap Bu Ana. Oh ya, oke, dengar ya. Yang terakhir Pak, ini masalah pemberkasan dari guru-guru P3K yang sudah lolos terkait dengan sekolah itu kan akan mengusulkan anggaran untuk tahun depan. Sementara kan agenda pemberkasan mungkin khusus untuk guru-guru ini mungkin belum teragendakan dengan pasti. Dan itu membuat sekolah-sekolah induk khususnya itu menjadi bingung untuk menyusun rancangan anggaran untuk tahun depan. Andaikan misalnya kalau dia masih ada di sekolah induk tersebut, itu berarti kan masih ada beban kalau memang SK-nya belum terbit. Tetapi kalau misalnya dia keluar dari sekolah induk tersebut, ya itu kan semua nanti akan terganggu di dalam perencanaan anggaran ke depan daripada sekolah induk tersebut. Harapannya ada agenda pemberkasan yang jelas dari Kemendikbud kepada para guru yang nanti sudah lolos P3K. Demikian Pak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih. Ya, apa ada yang lain dari anggota yang terhormat? Kalau nggak ada, kita persilakan kepada Pak Dirjen untuk merespon. Didahului Pak Dirjen Kemenak, saya kira Prof. Ali. Silakan Prof. Ali Ramdhani. Ya, terima kasih Pak Tamsil. Mengenai pembayaran in-passing tahun 2011 sampai 2013 nanti kami hitung, dan selama ini kami memang melakukan pembayaran terhadap beberapa hal yang terutang. Alhamdulillah Tukin 2015 sampai 2018 sudah terbayar, kemudian Tukin untuk guru PAI per 2018-2020 mudah-mudahan juga bisa terbayar pada saat ini. Memang ada beberapa hal yang menjadi kendala, terutama di dalam ketersediaan anggaran. Nah, mengenai PPG sertifikasi,
kami telah melakukan berbagai kerjasama karena tadi juga Pak Dirjen Iwan, Pak Dr. Iwan menyampaikan bahwa guru agama ini menjadi 3 domain, ada domain Pemda, ada domain Kemendikbud, ada domain kami. Atas bantuan dari berbagai pihak dan komunikasi yang kami bangun, beberapa pembayaran PPG itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dan mudah-mudahan ini mampu mengakselerasi agar mereka dapat tersertifikasi. Untuk kasus di Maluku, Bu Ana, perlu kami sampaikan bahwa formasi untuk guru agama memang pada saat ini hanya dibatasi pada K2. Jadi belum semasif yang dilakukan di Kemendikbudristek, dan harapan kami model yang dikembangkan di Kemendikbudristek dengan pendataan yang luar biasa. Terima kasih Pak Iwan, saya appreciate Pak Iwan turut mendukung dan menopang kebutuhan kami. Terima kasih, dan mudah-mudahan model yang dikembangkan di Kemendikbudristek ini juga bisa menjadi bagian dari pola kami. Saya kira demikian. Mungkin Pak Zen mau nambahin, Pak Zen? Atau saya Pak Dirjen bisa Silakan nambah? Pak Ses, silakan Pak Ses. Izin, saya menambah penjelasan Pak Dirjen dan melaporkan sebenarnya perkembangan terakhir antara Kemenag dengan Kemendikbud itu sudah ada beberapa pertemuan high level sebenarnya. Pak Dirjen GTK, Bu Sekjen, kemudian Pak Dirjen Pendi sudah ketemu untuk membicarakan persoalan di antaranya guru agama ini. Dan yang terakhir itu kami sedang merancang sebuah SKB yang mengatur tentang rekrutmen guru PAI di sekolah yang dikelola oleh Pemda. Ini tidak mengatur guru PAI yang di madrasah, karena justru yang tadi dinyatakan bahwa guru PAI itu ada 2 tuan. Nah, ini kemarin itu ada beberapa keputusan rapat yang di drafting ke SKB bahwa nanti pengusulan untuk calon CPPK atau CPNS itu Pemda yang mengusulkan, baru dirumuskan oleh Kemendikbud dan Kemenag, diusulkan ke Pan-RB, kemudian Pan-RB menetapkan untuk kuota, dan kemudian dibentuklah Panselnas ya. Nah, ini sebenarnya mekanisme yang dilalui, yang saya kira memang bisa menyelesaikan persoalan, karena memang yang dialami sekarang ini adalah soal desentralisasi pendidikan dan otoritas agama yang masih dipusatkan. Nah, ini tarik-menariknya sebenarnya di sini. Dan kami tentu sangat mengapresiasi Pak Dirjen GTK tadi sudah menyebutkan kuota itu. Nah, saya ke Bu Ana tadi langsung bahwa terkait dengan usulan 4, sebenarnya itu usulan dari Pemda sendiri. Karena kemarin itu yang P3K itu, alhamdulillah Dikbud itu sudah membuka slot sekitar 25.000 untuk guru agama, seluruh agama. Tapi itu kan dikembalikan lagi kepada Pemda, mereka mengusulkan berapa. Nah, yang kembali itu akhirnya yang tersaring sampai tadi Pak Dirjen GTK Dikbud itu bilang ada 18.000, itu yang bersihnya sebenarnya yang kemudian Pemda mengusulkan. Padahal slot awalnya itu 25.000 untuk guru agama di sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, soal PPG memang betul kami juga memprioritaskan guru PNS yang di sekolah negeri ya, atau guru non PNS yang di sekolah negeri. Karena memang mereka kan sangat mensupport terhadap kinerja lembaga pendidikan yang notabene sebenarnya itu Pemda yang mengelola. Nah, jadi kami sudah memprioritaskan guru-guru yang di negeri, bahkan guru negeri sendiri karena itu karir untuk PPG itu kami prioritaskan. Namun demikian memang masih banyak yang sudah lulus pretest tapi memang kesempatan untuk PPG-nya itu masih belum tercakup. Dan alhamdulillah tadi Pak Dirjen Pendi sudah menyampaikan bahwa hampir setengah atau mungkin sekitar 35% sekarang itu anggaran PPG yang sekitar 6 jutaan itu ternyata dibayar dari APBD. Nah, ini peran serta yang luar biasa dari Pemda untuk ikut membiayai PPG atau sertifikasi guru-guru agama, baik khususnya sebenarnya yang non PNS ya,
yang mengajar di sekolah negeri. Nah, ini jadi perkembangannya seperti itu sebagai tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira demikian. Pak Zen, ada yang mau ditambahkan? Izin Pak Dirjen GTK juga. Jadi izin Bu Ana, jadi untuk PPG ya terutama kawan-kawan kita di Indonesia Timur yang memang terkadang kita menyiapkan PPG kuota PPG tapi tidak seluruhnya terisi Bu. Jadi ini terkait dengan perlunya komunikasi intensif dengan kita dan saya pikir itu penting meskipun kuota kita PPG madrasah tahun ini tidak terlalu banyak, ada 9.000, tapi itu sebetulnya kuota yang tertinggi selama ini 9.000 itu. Jadi saya pikir lewat Bu Ana barangkali kita bisa meningkatkan komunikasi sehingga kuota yang kita tentukan itu bisa diisi dengan baik. Itu terkait dengan PPG Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali lewat forum yang mulia ini karena kita banyak unsur yang masuk, ada hal yang menarik sungguhnya yang sudah dilemparkan oleh Dirjen GTK Kemendikti Pak Iwan Saril mengenai PPG dalam PPG prajabatan. Jadi dan saya pikir itu penting dan terutama pembiayaan. Selama ini Kementerian Agama tentu karena ini PPG dalam jabatan itu ya dari APBN. Nah kalau seumpama guru-guru madrasah di madrasah swasta kita dan mereka statusnya bukan PNS dan itu bisa dibiayai oleh skenario Pemda, itu bisa menambah kuota Pak Iwan sehingga kita tidak terlalu menunggu pada 452.000 guru dalam hal PPG Pak Tamsil Lindrung. Jadi ini juga menambah semakin panjang itu dan ini perlu kita salah. Ya. Lanjut Pak Zen ya. Ya, jadi itu sehingga kalau ini bisa kita bersinergi dan lewat DPD RI bisa dijembatani komunikasi ini sehingga tugas-tugas ini bisa kita selesaikan dengan baik karena kalau tidak kita melakukan terobosan-terobosan seperti Pak Iwan sampaikan tadi, saya pikir ini menjadi masalah dan perlu ada kesepakatan bahwa tanggung jawab guru-guru madrasah di swasta itu adalah tanggung jawab kita bersama, terutama dalam hal pembiayaan. Saya kira itu tambahan saya. Terima kasih. Iya. Lanjut dengan Pak Iwan, Pak Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan. Silakan direspon, ada 2 pertanyaan tadi dari teman-teman Pak. Baik, terima kasih Pak Tamsil, terima kasih Pak Bambang Sutrisno dan Bu Novita Nakota, Bu Ana atas pertanyaan-pertanyaannya. Terkait dengan pertanyaan pertama Pak Bambang Sutrisno, ini ini tentunya harus merujuk kepada Undang-Undang ASN Pak. Jadi mau nggak mau kita kan harus adakan seleksi. Tapi cara kita untuk menyiasatinya adalah pertama kita melakukan tes sampai 3 kali. Jadi artinya kita menyiapkan ada kisi-kisi bagi guru untuk bisa belajar dan kita mendorong guru-guru untuk terus meningkatkan. Ini kan kompetensi yang sangat minimum ya untuk mapelnya mereka gitu ya. Jadi ini kesempatan juga untuk mereka bisa terus belajar dan kalau tidak ada 3 kali kesempatan yang tidak pernah ada sebelumnya. Jadi kalau tidak bisa yang pertama bisa yang kedua dan terus sampai 3 kali. Untuk melakukan tes seleksi untuk seleksi ASN-nya tersebut. Dan juga kita melihat tentunya secara ini kita juga bertanggung jawab kepada anak-anak yang tentunya yang guru-guru ini, di mana kita juga akan memperlihatkan juga kepada mereka bahwa kita ingin memprotek pembelajaran yang hadir kepada anak-anak kita, karena ini kompetensi atau nilai yang sangat minimum sebenarnya. Jadi kalau misalnya passing grade-nya itu 100 yang paling topnya gitu ya, dan itu hanya kompetensi guru pemula, ini 50 misalnya atau berapa sekian gitu ya, yang kemudian yang minimum yang perlu diketahui oleh guru tersebut. Dan yang kedua, selain ada kesempatan sampai 3 kali, itu adalah afirmasi yang sudah tadi kita sampaikan, bahwa ada afirmasi untuk 35 tahun, 15%, kalau dia K2 tambah lagi 10%. Jadi itu bukan terpisah tapi itu bisa akumulatif
Atau kalau dia disabilitas ditambah lagi 10%. Lalu ada penyesuaian nilai ambang batas yang untuk 50 tahun ke atas itu 100% untuk kompetensi teknis, dan kemudian untuk yang sebelumnya juga sertifikasi pendidik 100%, itu juga afirmasi. Dan yang kedua, untuk semua peserta sudah dilakukan penyesuaian nilai ambang batas tersebut, itu juga mendapat tambahan 10%. Jadi ini adalah bentuk kita untuk mendorong, jadi walaupun tadi sudah hal yang paling minimum pengetahuannya untuk bisa mengajar mapel itu pada level pemula, ini juga kita lakukan kebijakan afirmasi. Jadi ini yang kita ingin. Jadi kita ingin terus menguatkan guru-guru. Ayo kita terus belajar dan untuk saling membantu, saling menguatkan satu sama lain. Karena saya lihat beberapa cerita dari guru-guru yang sudah lolos itu tidak mengira gitu. Mereka melakukan strategi belajar bersama-sama, tidak sendiri, dan belajar dengan berbagai sumber juga. Kita punya platform yang sudah kita sediakan untuk guru-guru bisa latihan, bisa try out. Tapi guru-guru yang ini juga melakukan pengayaan secara mandiri berdasarkan kisi-kisi yang sudah ada. Jadi dorongan untuk semangat untuk belajar dan kemudian berjejaring atau berkelompok untuk melakukan pembelajaran. Yang sudah lulus, ayo bantu temannya yang belum lulus, guru-guru yang masih belum lulus, atau guru-guru yang sudah yang tidak ikut seleksi lagi gitu, ayo untuk membantu. Bahkan juga pihak universitas kita lihat berbagai komunitas organisasi guru juga menyelenggarakan berbagai macam bentuk belajar bersama untuk guru-guru. Jadi ini merupakan sebuah komunitas yang bisa tentunya kita kuatkan pesan guru-guru kita untuk semangat untuk belajarnya. Lalu formasi tendik ini tentunya dari kami kita sudah menghitung juga dan kita mendorong untuk mengusulkan, tapi pada akhirnya Pak Bambang ini tentunya di kebijakan bukan di kita Kementerian Teknis, untuk kepegawaian negara itu ada di PAN-RB yang perlu untuk melakukan penyusunan dan sebagainya. Tapi kita memperjuangkan itu juga Pak Bambang. Lalu Bu Ana terkait dengan formasi ya. Bu Ana, kami juga melihat data. Pada saat ini usulan formasi yang ada di Maluku itu, Pemprov Maluku ya Bu Ana, Pemprov Maluku itu baru sekitar 67% Bu Ana dari kebutuhan yang sebenarnya. Jadi masih ada sisa formasi yang sebenarnya belum diusulkan oleh Pemprov Provinsi Maluku, sehingga ini sangat besar sekali kesempatan bagi guru-guru yang masih belum untuk lulus. Dan ini mungkin secara pesan kita secara umum, ini buat mohon bantuannya sekali buat Bapak Ibu anggota DPD yang kita hormati, untuk pemerintah daerahnya untuk didorong untuk melakukan pengusulan semaksimal mungkin. Karena sekali lagi kalau kita lihat secara nasional, kita butuh guru 1 juta. Sementara guru honorer yang ada di sekolah negeri itu 740.000. Jadi ini masih ada kekurangan sebenarnya dari jumlah guru yang kita butuhkan jika guru yang ada sekarang pun itu bisa semuanya lulus seleksi. Jadi artinya formasi yang tersedia itu sebenarnya sangat cukup dan bisa untuk tentunya ini harus diusulkan ke daerah. Tadi yang Pak Rohmat Mulyana sampaikan tadi ya. Kalau ini sentralisasi, kita yang mengusulkan formasi dari pusat, ini mungkin masalahnya sudah cukup clear, kita bisa fokus kepada hal-hal yang sifatnya dalam pelaksanaan. Tapi karena mekanisme kita desentralisasi, ini perencanaan, tata kelola guru kita, ya mau tidak mau harus melakukan mekanisme pengusulan dari Pemda gitu ya. Jadi tanpa adanya itu, maka kita walaupun sudah menyediakan formasi 1 juta formasi yang sudah siap untuk diajukan, tapi kalau pengajuannya tidak maksimal, ya tentunya ini akan merugikan guru-guru kita yang sebenarnya memiliki kesempatan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan formasi tersebut. Terus yang pertanyaan kedua terkait pemberkasan, sekali lagi ini kami Kementerian Teknisnya, masalah kepegawaian ada di PAN-RB dan BKN. Kami sudah tentunya mengkomunikasikan ini, mendorong supaya sesegera mungkin guru-guru yang sudah lulus untuk mendapatkan diurus pemberkasannya melalui BKD yang berkoordinasi dengan BKN. Dan mudah-mudahan ini bisa terselenggara dengan secepat mungkin. Info yang saya dapatkan itu akan dimulai di awal tahun depan. Demikian tanggapan dari saya, Pak Ketua, Pak Tamsil, saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Saya kira cukup ya pertemuan kita. Kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Setuju ya? Saya kira tidak ada lagi yang perlu di... Maaf, Pak Tamsil, maaf saya lupa ada satu lagi Pak.
mohon izin. Oh, silakan Pak Dirjen. Iya, ya. Ada Bu Irjen tadi, Bu Irjen ada tambahan mungkin catatan dari Bu Irjen yang penambahan. Ya, silakan. Bu Irjen. Baik, Pak Tamsil, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan oleh Pak Rohmat, Pak Rohmat Mulyana. Memang benar Pak, kemarin juga ada beberapa pengaduan langsung ke Komisi 10 terkait kebutuhan guru agama, ya baik guru agama Islam, termasuk juga Kristen dan Katolik. Sehingga pada waktu itu kita menindaklanjuti melalui rapat bersama teman-teman dari Kemenak, dan memang kita akan merencanakan seluruh kebutuhan guru agama yang di sekolah-sekolah negeri, Pak Tamsil, karena memang ada penafsiran yang berbeda terkait dengan Permenak tersebut, bahwa sebenarnya itu adalah harus dari usulan pemerintah daerah. Kalau secara norma memang seolah-olah di situ ada peran pemerintah pusat, tetapi ternyata memang harus usulan pemerintah daerah, sehingga pada waktu itu di Kalbar juga ada permasalahan pengusulannya, sehingga mungkin untuk mensinkronkan, mengharmonisasi, dan juga untuk melakukan koordinasi yang lebih cepat dalam kebutuhan guru-guru agama yang ada di seluruh sekolah negeri kita. Ini kita akan merencanakan dalam waktu cepat mengeluarkan SKB, dan kami saat ini memang sedang menunggu dari teman-teman Kemenak tentang draft tersebut. Demikian Pak Tamsil, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Terima kasih Bu Irjen. Gimana Pak Dirjen, sudah bisa kita ambil kesimpulan ya? Ya, baik. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Ya, baik. Saya kira setelah mendengarkan pemaparan dari Pak Dirjen, baik Dirjen Kementerian Agama, Prof. Ali Ramdhani, maupun dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Pak Iwan, serta oleh Irjen juga, dan juga dengan Dr. Sen tadi, maka kami mencatat ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, kita semua dalam posisi yang sama, yakni berkomitmen meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan guru honorer pada sekolah negeri dan sekolah swasta melalui seleksi guru, pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Yang kedua, melakukan rekonsiliasi formasi guru dan tenaga kependidikan GTK P3K antara Kemendikbud, Kementerian PAN, RB, dan BKN dengan BKD dan Dinas Pendidikan. Ketiga, mendorong dan memastikan bahwa semua pemerintah daerah mengajukan formasi guru P3K sesuai kebutuhan daerah melalui sosialisasi ketersediaan DAU tahun 2021 untuk gaji P3K. Keempat, memastikan optimalisasi formasi P3K bahwa semua guru honorer tetap dapat mengikuti seleksi. Guru yang mengajar di daerah tanpa formasi dapat mendaftar di daerah lain, dan guru yang melewati passing grade tahun ini namun tidak mendapat formasi dapat menggunakan nilai hasil tes tahun ini di tahun selanjutnya. Kelima, mempercepat dan memastikan pengangkatan 173.730 guru honorer yang lulus formasi pada ujian pertama menjadi guru P3K, dan memastikan bahwa seluruh guru yang bertugas di sekolah negeri berstatus ASN, termasuk guru agama sekitar 149.763 guru K2 dan non-kategori. 6. Menjalin sinergi yang optimal antara pemerintah daerah, universitas, dan sekolah dalam perekrutan guru baru. 7. Mempercepat program sertifikasi guru, khususnya guru agama, melalui penambahan kuota per tahun dan atau melalui pola baru sertifikasi yang tidak terlalu membebani keuangan negara, daerah, dan yayasan. Kedelapan, mendorong kepala daerah untuk mengeluarkan SK guru honorer untuk mempermudah
pengurusan NUPTK dan sertifikasi guru. Kesembilan, memberikan kesempatan lebih banyak kepada guru dan tenaga kependidikan untuk mengikuti program-program peningkatan kompetensi. Saya kira ini 9 poin. Yang 9 terakhir ini soal kompetensi guru ini bukan hanya kesalahan gurunya sendiri, guru honorer, tapi kita juga semua bersalah karena sudah berpuluh-puluh tahun mereka menyandang status sebagai guru honorer, tapi kita tidak juga memiliki kompetensi untuk meningkatkan kompetensi mereka. Nah, saya bahasakan seperti itu. Jadi kita juga punya kesalahan di sini. Kami di Dewan punya kesalahan. Bapak-bapak di eksekutif juga punya kesalahan. Karena itu jangan kita bebani kesalahan hanya kepada mereka sehingga dia terus-menerus menjadi korban. Kita semua berharap bahwa guru ke depan tentu kita menginginkan kompetensinya dan sehingga posisi kita dalam PISA juga peringkatnya bisa menjadi lebih baik. Tapi yang paling mendasar sekarang ini adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan yang di depan mata ini, mengamputasi sehingga tahun-tahun mendatang tidak ada lagi persoalan seperti ini. Silakan nanti Pak Dirjen menggunakan metode rekrutmen yang lebih hebat sehingga kita bisa menghasilkan tenaga-tenaga kependidikan yang lebih kompeten. Tapi untuk sekarang ini tidak bisa kita jadikan ini sebagai alasan untuk kemudian mereka tidak diakomodir. Harus kita berikan apresiasi. Dia sudah mengabdi sedemikian lama, kami yang sering ke daerah menyaksikan bagaimana pergulatan mereka di daerah untuk mencerdaskan anak-anak kita dengan kompetensi yang minimalis yang dia punyai. Saya kira demikian Pak Dirjen. Apa bisa kita... Ada catatan sedikit Pak Tamsil. Mungkin kalau ke ada nomor catatan. Ini ya. nomor 1 nih, ini kita di seleksi nanti kita dimarahin BKN Pak atau PNS P3K ini untuk sekolah negeri Pak untuk jadi ASN. Begitu. Coba di redaksinya bagaimana? Kemarin juga kita bicara dengan BKN ini. Ya, nanti kita dimarahin sama BKN. Ini kan seleksi ASN PNS P3K ini ASN. Jadi ini untuk institusi negeri. Itu yang pertama. Terus yang nomor 2. Okay. Nomor 2 itu Kemendikbudristeknya ketinggalan Bapak. Oh, risteknya ya betul ketinggalan. Ya. Kelihatannya Kementerian Agama kenapa tidak masuk ini? Kementerian Agama ini. Ya, betul. Saya kira Kementerian Agama di situ karena juga ada menyangkai. Beginilah, pokoknya pertemuan-pertemuan yang high level ini harus sering-sering diadakan karena saya lihat kalau itu sering terjadi lebih memudahkan untuk mendapatkan solusi. Ya, pertukaran-pertukaran pikiran di lintas eksekutif juga ini perlu supaya jangan saling lempar. Kita biasa di daerah ada yang mengatakan ini di Kementerian Agama, Kementerian mengatakan di daerah, begitu pula dengan BKN di daerah, Kementerian Dalam Negeri juga begitu. Ya, ini saya kira perlu ada pertemuan-pertemuan yang seperti yang disampaikan tadi, melalui pertemuan banyak masalah yang bisa diselesaikan. Tadi siapa tadi Pak Dirjen Agama barangkali tadi yang menyampaikan. Oke, kalau tidak ada lagi kita bisa sepakati ini Pak ya. Sorry, Pak Tamsil ada lagi nomor di bawah Pak. Maaf ini takut ini ya. Nomor 6. Oke. Nomor 7 Pak, maaf. Nomor 7. Khususnya guru agama Pak ya. Ya, okay. Yang akselerasi tadi, yang seingat saya ini saya kutip tadi pernyataan Pak Dirjen Pak Iwan ini. Iya, ya ini tentunya ini dari Kemenak ya Pak yang di ini kan. Kemenak, oh ya. Regulasi, ya. Kita akan bantu tentunya. Tapi ini ada di Kemenak secara tusinya. Ya, saya kira sampai pola baru sertifikasi yang tidak terlalu membebaninya, karena biasanya ya sampai dengan menambah kuota per tahun gitu aja. Mempercepat program sertifikasi guru khususnya guru agama melalui penambahan kuota per tahun.
Jadi Iya, ya, oke, setuju. ya. Iya, itu aja, sampai situ aja ya. Ya. Iya. Lalu yang Udah ke-8 begitu, Pak Prof. Tamsil. Ya, Oke, cocok. udah. Kalau Pak Iwan udah ya? nomor 7. Nomor 8 Pak Ketua, Pak Tamsil mohon izin, ini Iya. kita nggak mau lagi ada guru honorer Pak, itu tujuannya. Jadi sebenarnya guru honorer kan guru darurat ya. Jadi menurut kita itu nggak perlu lagi gitu, karena tujuan Nggak kita perlu lagi ya? ya betul Pak. Jadi kalau NUPTK itu kan juga ada mekanisme alternatif saat ini bisa ke LPMP juga Pak. Izin. Udah, nomor 8 kita Pak Tamsil. delete ya. Pak Tamsil izin. Pak Ya, Dirjen. silakan. Pak Dirjen. Siapa Pak Jeje? Pak Iwan, kalau ditambahin guru honorer dalam jabatan saja gimana? Artinya yang sudah. Yang Dorong sudah kepada- existing. Oh, yang existing ini nih maksud Pak Dirjen. Bukan yang Jadi, baru kalau lagi. begini gimana? Karena Jadi bukan baru. Jadi kalau di kita itu nggak ada lagi guru honorer yang dalam jabatan atau apapun itunya. Kan guru honorernya kan guru kondisi darurat Pak, maksudnya Pak Jejen. Izin Jadi- Pak Dirjen, banyak guru-guru honorer yang SK-nya hanya kepala sekolah, bukan Ya, kepala daerah. betul. Seperti yang masalah tadi saya sampaikan Pak Ketua. Itu Jadinya maksudnya mereka Pak tidak Dirjen. bisa Jadi bukan mengikuti guru honorer DPP. yang baru, bukan, tapi yang Betul, existing. betul. Ngerti Pak, ngerti sekali. Enggak, begini aja Kalau- Pak Dirjen. Kalau Pak Dirjen bisa mengatakan bahwa itu tanpa SK dari pemerintah daerah, itu bisa diakomodir, oke, nggak ada masalah. Kalau Jadi tanpa gini, SK, tanpa di SK kan, misalnya sekarang Pak Dirjen, ada beberapa yang sudah lulus Panselnas itu, kemudian dia tidak diangkat, alasannya BKN harus di SK-kan oleh Bupati. Nah, gimana kaitannya dengan ini? Kemarin kita rapat dengan BKN itu menyampaikan seperti itu. Ada juga Kementerian Dalam Negeri. Bu Irjen mungkin Sama. mau nambahkan? Oke. Yang poin 8 ya Pak Dirjen. Betul. Iya. Oke. Baik, jadi memang yang ini nomor 8, kita memang kemarin beberapa hal itu memang dari kepala daerah berkeberatan untuk mengeluarkan SK yang guru honorer existing ya Pak Tamsil ya Bapak Ibu Ya, sekalian. betul. Nah, betul. Karena memang ini akan mengakibatkan mereka dianggap melanggar PP 48 tahun 2005 tersebut Pak Tamsil. Karena di situ sudah jelas mereka tidak boleh mengangkat honorer, termasuk guru. Nah, oleh karena itu memang kebijakan yang diambil adalah kepala sekolah, ya, kepala sekolah yang mengangkat dan di situ bisa dari disdiknya yang menugaskan atau yang mengetahui. Ini yang kita ambil langkah kebijakan sehingga guru-guru honorer yang ada di sekolah-sekolah tersebut masih tetap bisa mendapatkan honor dari anggaran BOS kita atau sebagian pemerintah daerah mengalokasikannya dalam APBD. Demikian Pak Tamsil. Iya, ya. Nanti Ya, mereka terus dianggap gimana melanggar. Kemarin itu misalnya satu contoh, di Pangkep saya datang ke sana, ada 660 yang sudah lulus seleksi pada tahun 2015 dan diakui oleh BKN kemarin, tetapi BKN menyampaikan tidak bisa tanpa SK Bupati. Nah, sementara Bupati berdalih tidak bisa meng-SK-kan karena itu klausul yang tadi yang Ibu Dirjen sampaikan. Sementara penilaian BKN, Bupati tidak mau meng-SK-kan karena ya orang ini terpilih padahal bukan orang yang direkomendasikan terkait dengan pilkada. Betul, Pak Izin Ketua. Pak Tamsil. Izin, Pak Ketua. Maksudnya tadi yang Ya. lolos apa ya Pak Tamsil? Mohon maaf saya ini karena di luar suara. Lolos apa tadi Pak Tamsil yang dari BKN? Panselnas, Panitia Seleksi Nasional, udah dinyatakan Iya, lolos. iya. Lolos sebagai PNS. Iya, lolos sebagai P3K maupun PNS, tapi dia tidak di Kalau yang itu, SK. kalau yang itu sepakat itu. Kalau jadi mungkin yang ini Oh, guru itu honorer ya, jangan oke. dalam jabatan, tapi yang tahun kapan yang kemarin lolos sebagai PNS atau P3K. Jika memang itu Ya. ada di daerah tersebut gitu. Begitu ya Pak Dirjen ya? Ya betul. Betul, Kalau Pak itu saya Ketua. sepakat. Heeh. Pak Betul, Pak Ketua. izin. Pak Ketua Izin, Pak Ketua. Silakan Pak Bambang dulu baru Bu Novita. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya.
kami usul Pak, masalah SK ini, karena sampai sekarang itu masih multitafsir Pak. Ada daerah yang berani mengeskakan, ada yang tidak. Nah, ada salah satu daerah yang membuat terobosan, SK itu adalah penugasan dari kepala dinas atas dasar dari SK kepala sekolah, sehingga kepala dinas itu hanya menugaskan bukan mengangkat. Nah, dasar pengangkatan adalah dari kepala sekolah, sehingga ini ada solusi Pak. Kalau tidak ada solusi nanti kasihan. Ya, betul. Ya, tadi Pak yang saya Bambang. sampaikan penting itu solusi disampaikan yang Pak kita Bambang. harapkan. Salah satu usulan Betul. kami adalah Yang Iya. disampaikan Pak Bambang yang tadi saya jadi sampaikan, usulan mohon kami izin Pak adalah Tamsil. penugasan dari kepala dinas atas dasar SK kepala sekolah. Jadi ini supaya nanti segera ada solusi. Terima kasih Pak Ketua. Makasih Pak Bambang. Ya, solusinya ini yang kita perlukan Pak. Apapun yang itu, kepala sekolah atau siapa nanti ya, ada solusi dan itu diakui oleh Pak Dirjen. Iya, tapi Ya. mungkin kalimatnya mungkin tadi yang disampaikan Pak Dirjen untuk kita ubah. Mohon izin Pak Tamsil. Jadi Silakan, mendorong Bu kepala Dirjen. daerah untuk mengeluarkan surat penugasan Atas dasar atas penugasan guru honorer dalam jabatan Gitu Bu ya. melalui kepala dinas Kepala dinas pendidikan. Ya. Kepala dinas pendidikan. Iya. Guru Bagaimana yang honorernya terkait dengan maksimal. guru agama? Yang terkait dengan guru agama tadi gimana? Iya Pak Ketua, izin. Ya, silakan Pak Bu Ketua, Novita. ini kan tadi saya sudah sampaikan, cuman karena memang dari pendidikan agama Kristen tidak ada, saya juga bingung mau menyampaikan kemana, karena ini permasalahan guru agama Kristen di seluruh Indonesia. Rata-rata guru honorer agama Kristen itu SK-nya SK kepala sekolah, sementara persyaratan mengikuti PPG itu harus SK Pemda atau kepala dinas. Itu yang menjadi masalah sekarang ini. Jadi mohon ada solusinya. Masa mereka mau dibiarkan begitu saja? Kan mereka udah berdedikasi cukup lama buat sekolah-sekolah ini. Iya. Ini apa? Saya sependapat dengan Ibu Novita, terjadi juga di NTB seperti itu. Usul Tapi Pak ini Ketua. poin 8 ini apa belum? Belum Usul mengcover. Pak Ketua poin 8 Pak Ketua. Usul Ya, poin silakan, 8 Pak Pak Ketua. Bambang. Terima kasih Ya. Pak Ketua. Jadi nomor 8 itu ditambahi aja Pak. Dalam jabatan kepala dinas pendidikan atas dasar SK dari kepala sekolah. Setuju. Ya. Itu solusinya itu. Ya, itu yang harapan kami seperti itu. Jadi mendorong kepala daerah untuk mengeluarkan surat penugasan guru honorer dalam jabatan melalui kepala dinas pendidikan atas dasar surat keputusan dari kepala sekolah, gitu. Ya, ya betul. Gimana Bu Irjen, gimana? Udah cocok redaksinya Bu? Ya betul Pak Tamsil, tapi mungkin kita harus guru dalam jabatan ya, jadi jangan ada pengangkatan baru ya Pak. Iya, enggak. Iya. Oke. Dalam Tidak ada jabatan. pengangkatan baru ya. Ya. Baik, saya kira kalau ini kita sepakati. Ya Pak. Kita, Oke, Pak. Ya Pak Dirjen sudah selesai ya. Ya. Baik, dengan demikian saya persilakan apa Anda ingin menyampaikan closing statement dari Pak Dirjen. Silakan sebelum saya tutup. Pak. Mungkin singkat aja Pak Ketua, Pak Tamsil. Sekali lagi terima kasih Pak Tamsil dan semua tim Pansus untuk GTK honorer di PDRI ini. Saya sangat align Pak dengan yang tadi Bapak sampaikan, kita bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini, karena ini memang dengan skema kita yang ada sekarang, ini butuh semuanya untuk duduk bareng gitu ya, duduk bersama dan kemudian bersinergi untuk masalah ini bisa selesai, karena permasalahan kita desentralisasi dan lain-lain ini memang membutuhkan semuanya kita untuk duduk bersama-sama. Jadi sangat apresiasi Pak Tamsil dan semoga ini semangat ini bisa terus kita lanjutkan dan masalahnya bisa kita pecahkan mudah-mudahan lebih cepat dari yang kita harapkan. Jadi terima kasih sekali lagi dan Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Ali ada tambahan? Sama, saya idem dengan Pak Dr. Iwan. Terima kasih, apresiasi untuk DPD. Terima kasih, sama-sama. Ya, Bu Irjen.
Saya Cukup izin ya. Pak, terima kasih semua atas atensi dari Bapak Ibu Ya. DPD. Baik. Makasih Bu Irjen, Bu Katarina, Girsang, dan semuanya. Terima kasih. Baik, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Rapat kerja ini kita nyatakan ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih mohon izin Pak Ketua, pamit. Pak Bambang. Ya, Terima Prof. kasih Semuanya. Terima kasih Pak Ketua, Pak Bapak Ibu Jen, semua, mohon Pak pamit. Ali, Prof. Masih Bu Irjen. Oke, Pak Bambang, Terima terima kasih Pak kasih. Bambang. Terima Bu kasih Bu Irjen. Bang, ada Irjen, latarnya siapa Pak itu? Iwan. Terima kasih, Terima Pak. Terima kasih, Bu Terima Nana. kasih semuanya. Sehat selalu. Dadah. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore. Izin pamit, live. Izin. Pak Ketua. Pak Ketua Udah lari. Padahal aku tuh mau diskusi sebentar. Ini kan Sama. kalau mereka mengharapkan daerah mengajukan semua usulan terkait dengan P3K, daerah kan juga dia punya apa ya, uang itu kan digunakan juga Batas. untuk dia punya pembangunan yang lain gitu loh. Betul. Pasti agak berat kalau kayak gini terus. Tapi Pak Ketua sudah live, mari kita live deh. Mari kita lihat. Dadah Kak Novi. Bye, Kesi.